Halo anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Pak Stefanus di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada bab yang kelima, yaitu mengenai perbandingan. Di video kali ini kita akan mempelajari mengenai pengertian perbandingan atau rasio. Kemudian kita akan mempelajari cara menyatakan perbandingan. Kemudian bagaimana menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama dan yang berbeda. Dan yang terakhir kita akan mempelajari apa itu perbandingan senilai. Untuk itu, simak video ini dengan baik agar kalian dapat memahami materi yang Bapak berikan. Kita mulai dari materi yang pertama. Apa itu perbandingan? Perbandingan itu disebut juga dengan rasio. Nah, kalau kalian menemukan di buku lain ada kata rasio, itu artinya sama saja dengan perbandingan. Nah, arti dari perbandingan itu sendiri adalah proses membandingkan dua nilai, bisa juga lebih, dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Nah, perbandingan itu sendiri adalah proses membandingkan. Jadi kalau kalian membandingkan si A dengan si B, nah itu disebut rasio atau perbandingan. Nah, ada tiga cara untuk menyatakan sebuah rasio atau perbandingan. Yang pertama dalam bentuk pecahan. Misalnya 1/2. Berarti kalian membandingkan 1 dengan 2. Atau 1/2. Artinya kalian membandingkan 1 dengan 2. Cara yang kedua dalam bentuk bilangan yang dipisahkan dengan tanda titik 2. Nah, contohnya itu adalah 2/3. Nah, ini ada tanda titik 2. Artinya kalian sedang membandingkan bilangan 2 dengan bilangan 3. Itu adalah perbandingan. Ada juga cara yang ketiga dalam bentuk bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Nah, kalian nanti akan menemukan contoh-contoh soal yang berbeda dalam menyatakan rasio atau perbandingan. Namun, artinya tetap sama, yaitu membandingkan, walaupun pernyataannya berbeda. Nah, yang ketiga ini contohnya adalah 2/3. Ini artinya sama saja 2 dibanding 3. Itu dia 3 cara menyatakan suatu rasio atau perbandingan. Nah, perlu diingat, jika ada perbandingan A terhadap B atau A banding B atau A per B seperti ini artinya berbeda dengan perbandingan B terhadap A. Ingat, kalau dibolak-balik itu berbeda. A dibanding B atau A per B itu berbeda dengan B dibanding A atau B per A. Itu dia dalam perbandingan. Sampai sini Bapak harap kalian paham mengenai apa itu perbandingan dan juga cara menyatakan perbandingan. Yang pertama itu dalam bentuk pecahan, misalnya 1/2. Yang kedua dalam bentuk dua bilangan yang dipisah dengan tanda titik 2. Misalnya 2/3.
3. Yang ketiga, dalam bentuk bilangan yang dipisah dengan kata dari. 2 dari 3 itu sama saja dengan 2 dibanding 3. Ingat ya, kalau kalian menemukan soal seperti yang contoh pertama, contoh kedua, contoh ketiga, itu sama saja menyatakan perbandingan. Untuk lebih jelasnya mengenai apa itu perbandingan, coba kalian lihat gambar di atas. Ada 7 orang anak atau 7 anak, laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita lihat perbandingan banyak anak laki-laki dengan perempuan adalah, kita lihat yang anak laki-laki dahulu jumlahnya ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 anak laki-laki dan sisanya itu anak perempuan berjumlah 1, 2, 3. Jadi bisa kita simpulkan perbandingan anak laki-laki dengan anak perempuan adalah 4 dibanding 3, atau dalam bentuk pecahan ditulis 4/3. Nah, sebaliknya perbandingan banyak anak perempuan dengan anak laki-laki adalah kebalikannya. 3 dibanding 4. Jumlah anak perempuan ada 3 dibanding laki-laki ada 4. Atau kita tulis 3.2, 4. Atau dalam bentuk pecahan ditulis 3/4. Nah, sebelumnya Bapak sudah bilang kalau ada A dibanding B itu berbeda dengan B dibanding A. Nah, kalau kita lihat 4/3 tentu berbeda dengan 3/4. Itu dia maksudnya. Kalau dalam perbandingan tidak bisa dibolak-balik, karena akan berarti atau artinya beda. Selanjutnya dari gambar tersebut kita bisa ketahui 4 dari 7 anak adalah laki-laki. Nah, ini contoh lain menyatakan perbandingan. 4 dari 7 anak. 4 dari 7 berarti kita bisa tulis ini adalah 4 dibanding 7. 4 dari 7. Berarti sama saja dengan jumlah anak laki-laki itu sebanyak 4 dibanding dengan jumlah anak keseluruhan. Keseluruhan itu ada 7 anak. Itu dia maksudnya. 4 dari 7. Atau ditulis dengan 4/7. Selanjutnya dari gambar tersebut kita bisa ketahui juga 3 dari 7 anak adalah perempuan. Berarti ini sama saja 3 dibanding dengan 7. Ini sama saja 3 dibanding dengan 7. Atau jumlah anak perempuan dibanding dengan jumlah anak keseluruhan. Itu dia. Kita tulis 3 dibanding 7. Itu dia sekilas atau sedikit gambaran mengenai perbandingan atau juga rasio. Selanjutnya kita akan mencoba membandingkan dua besaran yang sama. Soalnya tuliskan perbandingan di bawah ini dalam bentuk perbandingan yang paling sederhana. Ingat, kalau dalam perbandingan kita harus membandingkan sampai ke dalam bentuk yang paling sederhana. Yang pertama itu 800 detik terhadap 2 jam atau 800 detik dibanding dengan 2 jam. Yang kedua 1000 ml terhadap 1,5 liter.
kita ketahui yang pertama ini detik dan jam itu adalah sama-sama besaran waktu. Sedangkan yang kedua, mililiter dan liter itu adalah besaran volume. Nah, kita coba bandingkan yang pertama, 800 detik dengan 2 jam. Nah, kalian lihat detik dengan jam. Ini satuannya masih berbeda. Jadi kita harus menyamakan satuannya dahulu. Kita ketahui mana yang lebih besar, jam atau detik. Tentu jam itu adalah satuan yang lebih besar. Jadi kita merubah satuan yang lebih besar ke satuan yang lebih kecil. Sehingga kita tulis 800 detik per 2 jam. Kita rubah menjadi detik, itu sama saja dengan 2 dikali 3600. Kan? Kita ketahui 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi, kalau 1 jam itu sama saja dengan 60 dikali 60, 3600. Jadi 1 jam 3600 detik. Jadi kita kalikan 2 dikali 3600. Sehingga hasilnya adalah 800 per 7200. Karena 2 dikali 3600. Nah, sampai sini kalian juga bisa menulis sama saja dengan 800 dibanding 7200. Itu dia perbandingannya. Namun, ingat definisi perbandingan. Kita harus membandingkan dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi, kita tidak berhenti hanya sampai di sini. Kita sederhanakan kembali 800 per 7200 dengan cara kita sama-sama dibagi 100. Ini bisa kita coret ya ternyata. Ini coret nolnya 2, ini coret nolnya 2. Sehingga 8 per 72. 8 bisa dibagi dengan 8, sisa 1. 72 dibagi dengan 8 itu jadi 9. Sehingga hasil akhirnya adalah 1 per 9 atau bisa ditulis dengan 1 dibanding 9. Itu dia. Selanjutnya yang besaran volume yang kedua. 1000 ml dibanding dengan 1,5 liter. Berarti yang kita rubah yang besar ke yang menjadi yang kecil. Liter kita rubah jadi mililiter. Berarti kita kali dengan 1000. 1,5 dikali 1000 mililiter. Kenapa dikali 1000 mililiter? Karena 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Jadi kita kali 1000 untuk merubah satuan liter. Kemudian 1000 mililiter dibagi 1500. 1,5 dikali 1000, 1500. Disederhanakan, di sini dicoret, coret nolnya 2, jadi 10 per 15. Nah, ternyata 10 per 15 masih bisa kita sederhanakan menjadi 2 per 3. Sama-sama dibagi, ini dibagi 5, ini dibagi 5. 10 bagi 5, 2, 15 dibagi 5, 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 per 3 atau 2 dibanding 3. Itu dia perbandingan antara dua besaran yang sama. Kita rubah bentuknya menjadi satuannya sama, kemudian kita sederhanakan sampai bentuk yang paling sederhana. Selanjutnya kita akan melihat contoh membandingkan dua besaran yang berbeda. Nah, contoh-contoh seperti ini kita sering temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu
kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini adalah 13.920. Berarti ini sama saja dengan membandingkan kurs rupiah dengan dolar Amerika Serikat. Atau bisa saja kita tulis 1 US dollar itu sama saja dengan 13.920 rupiah. Jadi 1 dolar kita bandingkan dengan 13.920 rupiah. Contoh yang kedua itu sepeda motor ayah dapat menempuh 70 km per liter Pertalite. Berarti kita bisa tulis 1 liter Pertalite itu dapat menempuh 70 km. Itu dia artinya. Contoh yang ketiga, tarif warnet di sini Rp3.000 per jam. Berarti sama saja bisa kita artikan 1 jam itu sama saja dengan Rp3.000. 1 jam tarif warnet sama saja dengan Rp3.000. Itu dia maksudnya. Selanjutnya, kecepatan rata-rata berlari. Pelari tersebut 8 km per jam. Kalau kita tulis itu sama saja dengan 1 jam berbanding dengan 8 km. Itu dia perbandingan antara dua besaran yang berbeda. Kalau kita lihat besarannya, contoh-contohnya adalah yang berbeda. Ada yang jam dibandingkan dengan kilometer, ada yang liter dibandingkan dengan kilometer, ada yang jam dengan besaran uang atau rupiah. Itu dia contoh-contoh membandingkan besaran yang berbeda. Nah, ini ada contoh soal. Soal ini Bapak dapat dari buku paket halaman 18. Kita coba soal ini. Jantung tikus berdetak 840 kali dalam 2 menit. Kemudian jantung marmut berdetak 1200 kali dalam 4 menit. Dan jantung kelinci berdetak 1025 kali dalam 5 menit. Pertanyaannya, hewan mana yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam? Hewan mana? Nah, kita harus membandingkan ketiga hewan tersebut, detak jantungnya. Yang pertama, tikus. Tikus berdetak 840 kali dalam 2 menit. Kemudian marmut. Itu berdetak 1200 kali dalam 4 menit. Dan yang ketiga itu kelinci. Kelinci berdetak 1025 kali dalam 5 menit. Nah, pertanyaannya, hewan mana yang berdetak lebih banyak? Kita harus samakan dahulu ketiganya agar kita mengetahui mana yang lebih banyak detak jantungnya dalam 1 jam. Nah, agar kita mudah, kita sederhanakan 840 dengan 840 kali dalam 2 menit. Berarti kalau kita sederhanakan, ini
2 menit. Kita sederhanakan, kalau dalam 1 menit berarti 2 dibagi 1. 2 dibagi 2 sehingga menjadi 1 menit. Berarti kalau di sini dibagi 2, di sini juga kita bagi 2. 840 dibagi 2 itu sama dengan 420. Nah, ini sudah kita dapat dalam 1 menit tikus berdetak 420 kali. Nah, kita coba yang marmut, kita sederhanakan. Kita sederhanakan menjadi 1 menit. 1 menit. Jadi 1 menit yang marmut. Nah, 4 menit menjadi 1 menit itu kita bagi dengan 4. Kalau yang sini kita bagi 4, yang di sini kita bagi juga dengan 4. 1200 dibagi 4 sama dengan 300. 12 dibagi 4 itu 3, nolnya 2, 300. Nah, yang di sini, yang kelinci 5 menit, kita jadikan 1 menit itu dibagi dengan 5. 5 menit dibagi 5, dan sini juga harus dibagi dengan 5 agar sebanding dengan 1 menit. 1025 dibagi 5. Kalau 1000 dibagi 5 saja itu 200. Sedangkan 25 dibagi 5 itu 5. Berarti ini sama dengan 205. Nah, kita sudah lihat ini satuannya sudah sama. 1 menit, di sini 1 menit, di sini 1 menit. Yang ditanya mana yang berdetak lebih banyak. Berarti kalau 1 jam, ini kali 60, ini kali 60, ini kali 60. Berarti yang lebih banyak tentu yang pengalinya lebih besar, yaitu yang pertama 420 tikus, yang kedua marmut, dan yang ketiga kelinci. Jadi yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam adalah tikus, kedua marmut, dan ketiga kelinci. Itu dia cara membandingkan dua besaran yang berbeda. Selanjutnya kita akan mempelajari apa itu perbandingan senilai. Namun, ada yang harus kalian ketahui sebelum kita mempelajari perbandingan senilai. Coba lihat contoh soal berikut. 4/5 sama dengan 12/X. Nah, kita diminta menyamakan 4/5 dengan 12/X. Agar 4/5 senilai atau sama dengan 12/X, X-nya ini kita harus cari. Berapa nilainya? Nah, cari. Caranya, coba perhatikan. 4 kita bandingkan dengan 12. 4 ini sama saja dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, kalau yang atas dikali 3 berarti ini sama saja dengan 5 dikali 3 sama dengan X. Berarti X-nya 5 dikali 3. Artinya X-nya di sini adalah 5 kali 3 adalah 15. Jadi agar 4/5 senilai dengan 12/X, X-nya ini harus sama dengan 15. Sehingga 4/5 itu sama dengan 12/15. Mengapa? Karena 12/15 jika disederhanakan sama dengan sama-sama dibagi 3. 12 dibagi 3 itu 4. 15 dibagi 3 itu 5. Itu dia.
bagaimana membuat sebuah pecahan senilai atau sama dengan pecahan yang lain. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Y per 12 sama dengan 20 per 15. Bagaimana agar Y per 12 itu sama dengan 20 per 15? Kita lihat. 20 per 15. Nah, ada cara lain agar kita bisa menyamakan kedua pecahan ini. Bapak pernah menjelaskan kalau ada A per B sama dengan C per D. Ini dibentuk aljabar. Ini sama saja dengan kita kali silang. A dikali D, B dikali C. Ini sama saja dengan A kali D sama dengan B dikali C. Nah, ini juga berlaku dalam perbandingan. Jadi kita bisa menuliskan perbandingan yang kedua ini dengan cara Y dikali 15 sama dengan 12 dikali 20. Berarti kita tulis Y dikali 15 sama dengan 12 dikali 20. Y dikali 15 sama dengan 12 kali 20. Berarti sama dengan 15. Y sama dengan 12 dikali 20. 240. Sehingga Y sama dengan 240 dibagi dengan 15. Berapa 240 dibagi 15? 240 dibagi 15. Itu sama dengan 16. Jadi nilai Y adalah 16. Itu dia. Berarti kalau kita tulis Y-nya 16, 16 per 12 itu sama saja dengan 20 per 15. Karena kalau kita kali silang, 16 dikali 15 sama dengan 12 dikali 20. Nah, yang ketiga ini 18 per Z sama dengan 9 per 12. Agar senilai kita kalikan silang. 18 dikali 12 sama dengan Z dikali 9. 18 dikali 12 itu sama dengan 18 kali 12 sama dengan 216. Kalian bisa hitung. Z dikali 9 sama dengan 9Z. Sehingga ingat, dalam persamaan linear satu variabel pencari Z berarti sama dengan 216 dibagi dengan 9 sama dengan 24. Berarti Z di sini adalah 24. Jadi 18 per 24 itu sama dengan 9 per 12 atau senilai. Itu dia sedikit informasi untuk mempelajari perbandingan senilai. Selanjutnya kita ke materi perbandingan senilai. Ilustrasinya seperti ini. Yang pertama ada tabel atau data menyatakan banyaknya buku. Ini dimisalkan dengan X, sedangkan harganya dalam rupiah dimisalkan dengan Y. Ilustrasinya sebagai berikut. Jika ada satu buah buku, itu harganya Rp500, maka
Jika bukunya bertambah 2 buku, tentu harganya tidak mungkin lebih murah, pasti lebih mahal, yaitu harganya 1000. Sedangkan jika 3 buku itu harganya 1500. Nah, ilustrasi seperti ini menyatakan perbandingan senilai. Mengapa? Karena jika banyaknya buku bertambah, maka harganya juga bertambah. Atau jika semakin besar X tadi kan itu adalah banyaknya buku, maka diikuti juga dengan semakin besar nilai Y atau harga buku tersebut. Nah, jika kita bandingkan X1 itu X1 ini maksudnya banyaknya buku 1X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, berarti perbandingannya X1 dibanding X2 itu 1 dibanding 2 atau 1/2. Sedangkan perbandingan harganya Y1, harga buku yang pertama Y1 dibanding Y2 juga perbandingannya 1 dibanding 2. Mengapa juga 1 banding 2? Karena 500 dibanding dengan 1000. Coret 5/10 sama dengan 1/2, juga 1/2. Nah, perbandingannya sama-sama 1/2. Begitu juga kalau kita lihat perbandingan X2 dengan X3. X2 itu maksudnya banyaknya buku yang kedua, banyak 2. Yang ini X3 banyaknya buku 3, data yang ketiga. Kalau kita bandingkan 2 dibanding 3. Begitu juga kalau kita bandingkan harganya. Harga buku 2 buku 1000, 3 buku 1500. Kalau kita bandingkan 1000 dengan 1500, tentu hasilnya juga sama dengan 10/15, sama dengan disederhanakan 2/3. Nah, kalau kita bandingkan berarti ini perbandingannya yang disebut perbandingan senilai. X1 dibanding S2, Y1 dibanding Y2. Begitu juga X1 dibanding X3, Y2 dibanding Y3. Ini perbandingan senilai. Itu dia yang disebut perbandingan senilai. Nah, dengan demikian, dengan demikian berlaku dalam perbandingan senilai itu jika besaran 1 dimisalkan dengan A, ini besaran 1, besaran 2 dimisalkan dengan B, besaran 3 dimisalkan dengan C, besaran 1 yang pertama dimisalkan dengan A, ini B, ini C, dan ini D, maka berlaku A dibanding C sama dengan B dibanding D. Berarti A dibanding C sama dengan B dibanding D. Berarti kalau kita lihat data yang sebelumnya, berarti 1 dibanding 2 sama dengan 500 dibanding 1000. Berarti kalau kita tulis X1 dibanding X2 itu sama dengan Y1 dibanding Y2. Atau 1 dibanding 2 sama dengan 500 dibanding 1000. Itu dia. Atau A per C sama dengan B per D. Atau bisa dikali silang A dikali D
sama dengan C kali B atau B dikali C. Itu dia aturan dalam perbandingan senilai. Namun, kalian harus pahami, ciri dalam perbandingan senilai itu semakin besar X harus diikuti dengan semakin besar Y. Semakin banyak buku berarti semakin besar juga harganya. Itu dia konsep atau aturan dalam perbandingan senilai. Untuk lebih jelasnya kita akan coba latihan soal. Contoh soal pertama yang akan kita coba dalam perbandingan senilai. Sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km. Yang ditanya berapa jarak yang akan ditempuh mobil itu jika menghabiskan 45 liter bensin. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus pahami dahulu apakah benar ini adalah contoh perbandingan senilai. Karena nanti setelah materi ini akan ada satu lagi perbandingan berbalik nilai. Dan itu berbeda dengan perbandingan senilai. Jadi kalian harus pahami dahulu agar kalian dapat membedakan mana yang perbandingan senilai dan mana yang perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau kita lihat datanya, mobil memerlukan 3 liter bensin menempuh jarak 24 km. Yang ditanya berapa jarak yang ditempuh mobil jika menghabiskan 45 liter bensin. Berarti yang dibandingkan di sini volume liter bensin dengan jarak yang ditempuh dibandingkan. Nah, kalau kita buat datanya dalam tabel, itu yang pertama banyaknya bensin berbanding dengan jarak yang ditempuh dalam kilometer. 3 liter bensin tadi diketahui dapat menempuh jarak 24 km. Yang ditanya 45 liter bensin dapat menempuh berapa kilometer. Nah, kalian harus pahami di sini. Kalau 3 liter dapat menempuh 24 km. Nah, pertanyaannya kalau 45 liter, apakah jarak yang ditempuh ini semakin besar? Besar atau semakin kecil? Itu dulu yang kalian harus tentukan. Kalau 3 liter itu jaraknya 24 km. Pertanyaannya, kalau 45 liter apakah jaraknya makin dikit atau makin besar? Tentu saja logikanya kalau 3 liter saja bisa sampai 24 km, berarti 45 liter itu pasti lebih dari 24 km. Berarti itu artinya semakin besar jaraknya. Nah, kalau semakin besar jaraknya berarti kita bisa ambil kesimpulan bensinnya bertambah besar dari 3 ke 45 kan? Bertambah besar. Berarti jaraknya juga makin bertambah. Nah, kalau bensinnya bertambah dan jarak tempuhnya makin bertambah, artinya itu berbanding lurus. Sehingga merupakan perbandingan senilai. Itu dahulu yang harus kita pahami. Jika bensinnya bertambah, maka jaraknya bertambah.
pasti itu berbanding lurus. Jadi kita bisa ambil kesimpulan ini adalah contoh soal perbandingan senilai. Karena kita akan mempelajari juga perbandingan berbalik nilai yang aturannya berbeda dengan senilai. Jadi kalau perbandingan senilai sebelumnya kita sudah punya aturannya. Jika besaran 1 dibandingkan besaran 2, ada A, ini misalkan ini A, ini B, ini C, ini D. Ini bebas ya. Bisa juga ada buku yang menulis sini X1, X2, sini Y1, sini Y2, sama saja. Berarti perbandingan senilai yang berlaku itu A dibanding dengan C sama dengan B dibanding dengan D. A dibanding dengan C sama dengan B dibanding dengan D. Atau kalau ada buku yang menulis itu X1 dibanding X2 sama dengan Y1 dibanding Y2. Sama saja, hanya perbedaan penamaan atau simbol saja. Berarti kalau A per C sama dengan B per D itu sama saja, kita bisa kali silang nanti. Jadi kalau kita gantikan A-nya itu 3 per C-nya 45 sama dengan B-nya 24 per D-nya itu kita tidak tahu X. Yang kita mau cari itu adalah X ini. Ini X. Jarak yang ditempuh mobil dengan menghabiskan 45 liter itu X. Kita belum tahu. Berarti untuk mencari nilai X kita kalikan silang. 3 dikalikan X, 45 dikalikan 24. Berarti kita kali silang, 3 dikali X sama dengan 24 dikali 45. 3 dikali X itu 3X sama dengan 24 dikali 45. 24 dikali 45. 24 kali 45 itu 1080. Sehingga X sama dengan 1080 dibagi dengan 3. Sama dengan 360. Nah, berarti jarak yang ditempuh dengan menghabiskan 45 liter adalah 360 km. Itu dia jawaban untuk perbandingan senilai. Kita lihat contoh soal berikutnya. Uang sebesar 24.000 dapat dibelikan 3 kg apel. Berapa kilogram apel yang dapat dibeli dengan uang 40.000? Berarti kita harus membandingkan. Pertama kita tulis 24.000 bisa dibelikan 3 kg apel. Berapa kilogram apel yang bisa dibelikan dengan uang 40.000? Yang ditanya berapa kilogram apel. Ini kita misalkan X karena kita belum mengetahui berapa kilogram apel. Dengan aturan perbandingan senilai, kenapa bisa kita langsung gunakan aturan perbandingan senilai? Kita lihat soalnya dahulu. Kalau uang 24.000 dapat apelnya 3.
Berarti kalau uang 40.000, berarti dari 24 ke 40.000 uangnya bertambah. Berarti logikanya apel yang dibeli juga makin bertambah. Ini bertambah, ini juga bertambah. Itu yang harus kalian pahami. Kalau uangnya bertambah, pasti apel yang dibeli juga semakin banyak. Nah, kalau soalnya menyatakan seperti itu, berarti itu adalah perbandingan senilai. Jadi kita bisa tulis di sini A, sini B, sini C, di sini D. Ingat aturannya A per C sama dengan B per D. Atau kita gantikan A-nya. 24.000 per 40.000 sama dengan 3 kg per B per D. D-nya itu adalah X. Berarti bisa kita sederhanakan ini agar mudah mengalihkannya. Ini kita coret, ini kita coret, 24 dengan 40. Ini sama-sama bisa dibagi, 24 dibagi 8 bisa ya. Jadi 3, 40 dibagi 8 jadi 5. Berarti kita kalikan silang. 3 dikalikan X, 5 dikalikan 3. Karena yang sini sudah kita sederhanakan. Berarti kalau kita kali silang, 3 dikali X, 3 dikali X sama dengan 5 dikali 3 atau 3 dikali 5 sama saja, 3 dikali 5. Berarti di sini bisa kita sederhanakan lagi. Ini kita coret, ini kita coret. Jadi X sama dengan 5. Berarti kalau X sama dengan 5, berarti yang dibeli adalah 5 kg apel. Berarti banyaknya yang bisa dibeli dengan uang 40.000 adalah 5 kg apel. Karena X-nya kita dapat itu sama dengan 5. Sampai sini paham ya? Mengenai perbandingan senilai. Kalian harus membaca dahulu soalnya, apakah benar ini soalnya adalah menggunakan perbandingan senilai. Selanjutnya contoh yang kedua. 2 orang siswa dapat membawa 15 buku. Kita tulis 2 orang siswa dapat membawa 15 buku. 2 orang 15 buku. Berapa buah buku yang dapat dibawa 8 orang? Pertanyaannya, berapa buku? Kita tidak tahu. Kita misalkan itu adalah X buku. X buku yang kita tidak ketahui. Kita pahami dulu soalnya. 2 orang membawa 15 buku. 8 orang membawa X. Berarti kalau 2 ke 8 itu bertambah. Berarti makin bertambah orangnya. Tentunya makin bertambah juga buku yang dibawa. Artinya ini adalah perbandingan senilai. Berarti kita bisa bandingkan 2 per 15 sama dengan 8 per X. Ini misalkan A, B, C, D. Ingat ya aturannya. A, Bapak tulis lagi, A per C sama dengan B per D. Itu dia. 2 per 15 sama dengan 8 per X.
Berarti kita kalikan silang 2 dikali X, 2 dikali X sama dengan 8 dikali 15. Jadi 2X sama dengan 8 kali 15 itu 120. Jadi X sama dengan 120 dibagi 2 sama dengan 60 buku. Jadi 8 orang itu bisa membawa 60 buku. Itu dia untuk menjawab perbandingan senilai. Sampai sini video pembelajaran yang Bapak berikan mengenai bab perbandingan untuk melatih kalian agar lebih paham. Kalian kerjakan latihan yang telah Bapak berikan di Google Classroom kalian. Kerjakan dengan cara yang rapi dan yang baik sesuai yang Bapak ajarkan, ataupun kalian bisa melihat contoh-contoh soal lain di Google ataupun YouTube. Tulis soalnya dahulu dengan rapi, kemudian jawab dengan lengkap sesuai cara dan aturan yang biasa kalian kerjakan saat mengerjakan tugas, seperti menulis diketahui, menulis ditanya, menulis jawabannya dengan lengkap. Kemudian kumpulkan jawaban kalian dengan foto atau menggunakan Office Lens untuk menfoto atau scan buku tugas kalian. Kemudian upload melalui link soal yang Bapak berikan. Oke, terima kasih. Sampai sini video pembelajaran Bapak. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.